Bismillahirrahmanirrahim. Di alam barzakh itu Allah beri kesempatan untuk memperbaiki diri. Maka di istilah kebatinan Jawa itu kita dikenal itu ada namanya nitis menitis tauhid. Ya, perjalanan akhir manusia ini di tauhid, Pak. Ada orang yang sudah menempuh perjalanan tetapi belum sempurna. Maka untuk menyempurnakan dirinya, maka bisa dia nitis. Nitis itu turun lagi pakai baju baru. Nah, mulai dari janin. Itu nitis. Maka boleh jadi itu seperti orang yang umur 4 tahun sudah hafal Al-Quran 30 juz itu kan. Kan tidak munasabah pada akal. Kita sudah tua saja cuma inna'a hafalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali berjumpa dalam channel kita Orang Surau. Pada kali ini kita akan kembali merespon video yang telah kita tampilkan tadi. Di dalam video tersebut sudah jelas sekali bahwasanya Buya Muhammad Rusfi ini mengatakan bahwa manusia itu ketika telah mati kemudian dia diberi kesempatan untuk memperbaiki amalnya kembali dengan cara menitis ke dunia kembali. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai ayat 100 Allah mengatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, hatta idza jaa ahadumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sehingga apabila datang kematian kepada mereka, mereka ingin dikembalikan, kata Allah, supaya mereka mengerjakan amal soleh yang dulu mereka tinggalkan. Kemudian kata Allah, itu tidak akan mungkin, itu hanyalah omong kosong, kata Allah. Sesungguhnya mereka itu berada di alam barzakh, yang mana barzakh itu adalah sebuah dinding yang membatasi mereka sampai ila yaumi yub'atsun, sampai hari mereka dibangkitkan. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dalam tafsir Zubdatut Tafsir Milfatul Qadir ataupun mungkin di dalam tafsir Al-Wajiz, bahwasanya ayat ini, maksud dari ayat ini adalah bahwasanya orang yang telah mati mereka tuh berada di alam barzakh dan mustahil mereka kembali ke dunia, menitis kembali ke dunia untuk memperbaiki amalannya. Tidak seperti itu. Seperti yang kita jelaskan tadi dalam tafsir tersebut, bahwasanya mereka itu berada di alam barzakh, yakni sebuah dinding yang membatasi mereka setelah alam kematian, antara alam kematian dan alam kebangkitan. Sehingga mereka berada di situ sampai nanti hari dibangkitkan. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bagaimanapun orang yang telah berada di alam barzakh, dia akan menghadapi dua kemungkinan. Yang pertama, mereka akan merasakan nikmatnya kubur ataupun mereka merasakan dengan azabnya kubur. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri mengatakan bahwa mereka itu akan sibuk akan dua hal ini. Bagi orang-orang yang beriman ataupun bagi orang-orang yang berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala, tentunya mereka berada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dalam kenikmatan-kenikmatan yang Allah perlihatkan kepada mereka dari kenikmatan surga. Kemudian bagi mereka yang ingkar dan bermaksiat serta kufur kepada Allah, maka Allah perlihatkan bagi mereka adalah keganasan ataupun siksa-siksa dari api neraka. Jadi mereka itu berada dalam dua kondisi ini, sehingga Rasulullah SAW mengatakan, idza tashahhada ahadukum fasta'iz billahi min arba'in. Apabila seorang kamu, kata Rasulullah, berada dalam tasyahud akhir, maka hendaklah dia berlindung dari 4 hal. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Sesungguhnya Rasulullah mengajarkan untuk berlindung kepada azab kubur. Wa min azabil jahannam, kemudian dari azab jahannam, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa a'udzubika min syarri fitnatil masih dajjal. Kemudian berlindung dari fitnahnya hidup dan mati, kemudian fitnah masih dajjal. Artinya di sini Rasulullah saja mengajarkan doa kepada kita untuk selalu
berlindung dari azab kubur, menandakan azab kubur itu ada. Jadi mereka sibuk dalam dua kondisi yang telah kita sebutkan tadi. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi tidak benar kalau ada roh itu kembali ke dunia kemudian menitis dalam wujud yang lain. Itu tidak benar menurut akidah kita sebagai orang Islam. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kata Buya Muhammad Ruswi tadi bahwasanya bukti bahwa seseorang itu kembali menitis, yakni ketika ada seorang anak yang berumur 4 tahun hafal Al-Quran, boleh jadi dia adalah sudah hafal dulunya, ya, kata beliau seperti itu, kemudian menitis lagi ke dunia menjadi anak kecil, maka dia gampang menghafal Al-Quran. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sekeliber Buya seperti ini ya, kita amat kita agak geli. Kenapa agak geli? Ya karena apakah beliau ini tidak pernah membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qamar ayat 17. Allah mengatakan di situ, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh kami berikan kemudahan memberikan kemudahan Al-Qur'an sebagai peringatan. Adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat apa makna dari ayat ini, kalau kita lihat dalam tafsir Al-Muyassar ataupun dalam tafsir Al-Madinatul Munawwarah, di sini dikatakan bahwasanya Al-Quran itu mudah dilafazkan, mudah dibaca, mudah ditadaburi, dan mudah dihafalkan. Allah memberikan kemudahan bagi mereka yang mau menghafal Al-Quran. Tidak ada keterangan di sana apakah muda, tua, remaja, tidak ada keterangan di sana. Selagi mereka mau menghafal, insya Allah Allah akan berikan kemudahan. Kita banyak bukti. Sebagai contoh nanti kita akan mau tampilkan di akhir video ini bahwa ada seorang nenek yang berumur 80 tahun, dia hafal 30 juz Al-Quran bisa. Kemudian ada juga yang umur 72 tahun dia hafal Al-Quran, padahal dia baru menghafal sekitar 9 tahun atau 6 tahun. Nanti kita akan tampilkan hanya berbentuk, bukan berbentuk video, tapi hanya berbentuk semacam artikel saja ya, karena kita tidak memiliki videonya. Jadi saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi kembali lagi kita kepada ayat surah Al-Qamar ayat 17 tadi, bahwa Allah menjamin, Allah memberikan kemudahan kepada mereka yang mau mengambil Al-Quran itu sebagai pelajaran, memberikan kemudahan kepada mereka yang mau menghafal Al-Quran. Ya, saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena saya pribadi telah mencoba akan hal itu. Kami dulu di Kuningan, Jawa Barat, itu diberi kesempatan untuk menghafal Al-Quran itu 30 juz selama 1 bulan. Insya Allah bisa selagi kita mau berusaha dengan bersungguh-sungguh. Karena pepatah mengatakan menjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh dia akan berhasil. Maka Allah memberikan kemudahan bagi mereka yang mau mengambil pelajaran. Siapapun yang mau mengambil pelajaran dalam Al-Quran, tentang Al-Quran, menghafal Al-Quran, insya Allah Allah akan berikan kemudahan. Tidak melihat apakah dia tua, remaja, ataupun belia. Tidak. Sebagai contoh nanti kita akan tampilkan bahwa ada juga orang tua yang hafal Al-Quran walaupun umurnya telah lanjut. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi ini adalah 2 kesimpulan. Yang pertama adalah bahwa tidak ada di dalam akidah Islam bahwasanya kita ini bisa menitis kembali untuk menyelesaikan amal perbuatan kita di dunia. Ini sama halnya dengan pemahaman saudara kita yang berada di agama Hindu ataupun Buddha, yang memang mereka harus menyelesaikan karma mereka selama hidup di dunia. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwasanya Allah memberikan kemudahan untuk menghafal Al-Quran bagi siapapun yang menginginkannya. Ya, siapapun yang mau mengambil pelajaran. Bukan berarti ketika ada seorang anak yang hafal Al-Quran itu adalah wujudnya yang dulunya dia telah hafal Al-Quran kemudian menitis kembali ke dunia sehingga baginya gampang untuk menghafal Al-Quran. Tidak seperti itu. Dan dalam akidah kita tidak mengenal yang namanya reinkarnasi ataupun menitis. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini sebagai bantahan kita kepada Buya Muhammad Ruswi bahwa apa yang beliau sampaikan itu tidak benar dan tidak berdasar. Ya, karena bagaimanapun, karena dia adalah seorang muslim, tentunya dia harus mengambil landasan dan sebuah pijakan hukum yang berlandaskan dari Al-Quran maupun sunnah ataupun perkataan ulama. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله رب العالمين